Demi untuk mendapatkan Lingzi 9 matahari, Mu Chen memerangi boneka kayu spiritual. Pada awalnya dia ditekan dalam setiap pertukaran, akhirnya Mu Chen menggunakan Divine Art yang ia peroleh dari plak kayu sebelumnya. Roda ilahi dari kayu surgawi membawa kemenangan untuk Mu Chen memperoleh Lingzi 9 matahari, bahan yang diperlukan untuk membangun tubuh immortal 9 matahari. Lanjut yuk ceritanya. Bergerak dalam stealth, sendirian, mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya berubah. Aliansi Akademi memiliki keunggulan dalam jumlah yang bahkan bisa dilihat di luar. Dengan keunggulan mereka dalam jumlah, bahkan Mu Chen harus bersembunyi, belum lagi bahwa wilayah itu di bawah siling spiritual arai. Kehilangan kekuatan energi spiritual, bahkan sesuatu yang telah melalui bencana energi spiritual atau bencana roh akan menderita kelemahan besar dalam kekuatan. Tidak, alis Luoli mengerutkan kening saat dia memegang pedang Luo God-nya, aku akan pergi denganmu. Meskipun fisik aku tidak sekuat milik kamu, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang normal. Petik 2, jelas, Luoli tidak terlalu yakin untuk membiarkan Mu Chen memasuki wilayah yang telah menyegel energi spiritual sendirian-sendirian. Aku dan Luoli akan pergi bersamamu. Jika tidak, upaya kami akan sia-sia jika kamu mengambil semua cairan spiritual sovereign untuk diri sendiri. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Mu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia tidak berdaya terhadap kesombongan Wen Qingxuan. Ketika Mu Chen melihat ekspresi kedua gadis itu, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meyakinkan mereka berdua. Luoli tidak yakin untuk membiarkannya pergi sendirian dan, jelas, Wen Qingxuan dihantui oleh kesombongannya. Dia tidak bisa menonton saat dia mendapatkan manfaat dengan mengandalkan Mu Chen. Karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen mengambil risiko sendirian dan membagi panen setelahnya. Namun, Mu Chen harus mengakui bahwa kesombongan Wen Qingxuan benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Lalu, kita bertiga akan masuk dan mencoba keberuntungan kita. Mu Chen tidak membuang waktu lagi untuk meyakinkan mereka. Mungkin mereka bertiga sedikit lemah, tetapi mereka bukan orang biasa. Dia percaya bahwa terlepas dari kenyataan bahwa aliansi akademi memiliki keuntungan dalam jumlah, dengan mereka bisa datang dan pergi seperti yang mereka inginkan, itu masih mungkin terjadi. Melihat Mu Chen menyetujui sarannya, barulah Luoli tersenyum. Kalian akan menunggu kita di sini. Mu Chen berkata sambil melirik ke arah Su Huang, Piner, Lir. Mereka bertiga mengangguk. Meskipun mereka tidak ingin Mu Chen mengambil risiko, mereka mungkin tidak dapat membantu mereka atau mereka bahkan mungkin menjadi beban mereka jika mereka mengikuti. Piner, Le, Er dan An Yang memandang Wen Qingxuan. Melihat yang terakhir telah menganggukkan kepalanya, barulah mereka setuju untuk itu. Ayo pergi. Aliansi Akademi sebenarnya ingin memonopoli tempat spiritual tersembunyi dengan jumlah mereka. Mu Chen memandang hutan hitam pekat saat rasa dingin melintas di pupil matanya. Dia tidak memiliki pendapat positif tentang aliansi Akademi. Karena itu, dia tidak mau membiarkan mereka memiliki halaman spiritual tersembunyi. Dia melambaikan tangannya dan melompat menuruni puncak gunung, lalu muncul di depan hutan yang gelap gulita. Hutan itu sangat hitam sehingga mengeluarkan dingin yang samar yang bisa dirasakan pada kulit. Kaki Mu Chen menyentuh tanah saat sosoknya masuk tanpa ragu-ragu. Ketika dia masuk, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah-olah itu telah membeku. Ekspresi Mu Chen sangat suram. Dia mencoba untuk memindahkan niatnya, tetapi tidak ada tanggapan dari energi spiritualnya. Cahaya spiritual samar di tubuhnya meredup. Energi tak terbatas yang bisa menghancurkan gunung dengan kepalan juga menghilang. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba melemah, perasaan itu sulit untuk ditahan. Memang layak menjadi siling spiritual arai. Mu Chen bergumam sambil mengerutkan alisnya. Di belakangnya, Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti dengan cermat. Mereka berdua memiliki ekspresi serius. Tergantung di wajah mereka juga. Jelas, mereka juga merasakan perubahan di tubuh mereka. Di area ini, penggunaan energi spiritual hilang. Bukankah itu terasa akrab? Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya saat dia tersenyum ke arah Luoli dan Wen Qingxuan. Luoli dengan ringan tersenyum menanggapi ketika kenang-kenangan muncul di dalam pupil matanya yang jelas. Perasaan di sini memang mirip dengan jalan spiritual. Pada saat itu, mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual dan hanya bisa mengandalkan metode asli.
Mungkin dia memikirkan pertempuran hidup dan mati yang dia miliki dengan Mu Chen sebagai tatapannya yang menatap Mu Chen secara bertahap berubah lembut. Metode itu bisa digunakan sekarang. Petik 2. Mu Chen mengambil jubah hitam yang dia berikan kepada Luoli. Jubah hitam itu mirip dengan sekitarnya karena memiliki efek menyembunyikan sosok seseorang. Mungkin metode ini tidak memiliki penggunaan sedikitpun ketika mereka berada di luar, tetapi itu berguna untuk wilayah ini yang telah kehilangan penggunaan energi spiritual dan visi menjadi metode utama kepanduan. Luoli mengambil jubah hitam dan mengenakannya. Seketika, sosoknya yang cantik ditutupi oleh jubah hitam, hanya wajahnya yang indah terungkap. Di sini, Mu Chen melewati jubah hitam lain menuju Wen Qingxuan. Itu jelek, Wen Qingxuan berkata dengan ragu-ragu. Dia menderita misofobia dan karena itu, dia tidak memiliki banyak kontak dengan lawan jenis. Belum lagi jubah yang diberikan kepadanya oleh Mu Chen, Tuhan tahu apakah dia telah memakai mereka sebelumnya. Kamu terlalu mencolok. Mu Chen melirik gadis di depannya. Armor perang kuningnya yang membungkus sosok anggunnya dan lekuk tubuhnya bisa dilihat. Adegan ini sendiri bisa membuat banyak orang menatap kekosongan Inyo, belum lagi di daerah monoton ini. Wen Qingxuan tampaknya telah memperhatikan penampilan Mu Chen dan langsung memelototinya. Dia menyambar jubah hitam dan mengenakannya. Bagaimanapun, dia bukan orang yang gegabah. Dia tidak akan membawa masalah yang tidak perlu bagi teman-temannya hanya karena kesukaannya sendiri. Mu Chen tersenyum saat mengeluarkan jubah hitam lainnya dan mengenakannya di pakaiannya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya saat dia berbalik dan menyerbu ke dalam hutan hitam pekat dengan dua gadis yang mengikutinya. Di dalam hutan yang gelap gulita, sinar cahaya sangat suram. Pohon-pohon spike memiliki cabang berkembang yang tampak seperti bilah saat mereka menggambar bayangan yang menyeramkan. Mereka seperti sosok iblis ketika mereka bergerak ke titik yang bisa membuat rambut seseorang berdiri. Russell, di bawah bayang-bayang, tiga sosok melintas dengan kecepatan tinggi, menggunakan bayang-bayang untuk menutupi diri. Mereka bertiga adalah tokoh terkenal di jalan spiritual. Lingkungan yang mereka lalui lebih ganas dibandingkan tempat ini. Karena itu, mereka sangat terampil saat mereka bergerak diam-diam. Mereka dengan terampil menggunakan sampul bayangan untuk menyembunyikan sosok mereka. Pada saat yang sama, tatapan mereka setajam elang saat mereka menyapu tempat-tempat gelap. Saat sosok mereka bergerak, tatapan Mu Chen tiba-tiba berkedip saat dia menyembunyikan sosoknya di belakang paku. Ketika langkah maju berhenti, Luoli dan Wen Qingxuan menyembunyikan diri ke kiri dan kanan pada saat yang sama. Garis pandang Mu Chen melewati paku saat ia melirik ke kegelapan tidak jauh. Bayang-bayang itu agak terdistorsi saat cahaya dingin berkedip-kedip dalam kegelapan. Itu adalah kilau pedang. 6 orang. Petik 2. Mu Chen berkata dengan lembut saat dia menemukan 6 sosok dalam kegelapan. Keenam orang itu telah menyembunyikan diri mereka dengan baik. Namun, mereka lupa menyembunyikan kilau dingin pedang mereka. Mu Chen mengulurkan tangannya dan membuat sinyal. Melihat sinyal tangannya, Luoli melepaskan tembakan dari kanan. Dia dan Mu Chen sudah memiliki hubungan yang sangat tinggi di jalan spiritual. Dia bisa memahami setiap sinyal satu tangan yang digunakan Mu Chen. Namun, Wen Qingxuan selangkah lebih lambat. Tapi, dia, bagaimanapun, lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain dan sangat cepat. Dia mengerti arti dari tindakan Mu Chen dan melesat keluar dari kiri. Melihat kedua gadis itu mengambil tindakan, Mu Chen mengetuk kakinya saat dia muncul seperti monyet spiritual, terbang di atas pohon yang dipenuhi paku. Dalam kegelapan tidak jauh dari sana, ada 6 tatapan waspada yang terus-menerus melihat sekeliling, dengan erat memegang pedang dan pedang mereka. Mereka juga memiliki beberapa pengalaman bersembunyi saat mereka masih diam di tanah, ditutupi oleh bayangan sehingga mereka tidak akan ditemukan oleh orang lain dengan mudah. Titik potong tatapan mereka menyegel wilayah ini karena gerakan apapun tidak mungkin dilakukan untuk menghindari monitor mereka. Di antara keenamnya, tangan salah satunya yang digunakan sebagai penopang pohon lonjakan sedikit bergerak. Dia sepertinya merasakan gerakan yang bagus yang membuatnya terkejut. Sebuah noda kecurigaan melintas di matanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah menyapu matanya, dia menggelengkan kepalanya saat tubuhnya yang tegang mulai rileks. Tepat ketika tubuhnya santai, dia langsung merasakan hawa dingin yang muncul. Setelah itu, rasa sakit yang hebat datang dari belakang kepalanya dan matanya menjadi gelap. Sosoknya perlahan-lahan lemas. Namun, tepat ketika tubuhnya akan jatuh,
sebuah tangan memegang tubuhnya yang membuatnya tampak normal. Di depannya, seorang teman lain merasakan ada sesuatu yang salah. Orang itu menoleh dan menatap temannya di bayang-bayang ketika dia berbicara dengan suara rendah, "Ada apa?" Dalam kegelapan, dia dijawab dengan goyangan tangannya dan sebuah tangan diperpanjang. Dia melihat tangan temannya dengan curiga. Namun, dia tidak memperhatikan hal lain. Namun, sebelum kecurigaan di matanya semakin dalam, sebuah tangan bergerak dengan kecepatan kilat dan menyambar tenggorokannya, menyebabkan suara yang hendak keluar dari tenggorokannya didorong kembali ke bawah. Mu Chen berjalan keluar dari bayang-bayang saat dia melihat orang yang tenggorokannya diambil olehnya. Wajah orang itu merah tetapi tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Mu Chen meletakkan jarinya di bibirnya dan membuat gerakan diam. Orang itu bisa melihat dingin di mata Mu Chen. Seketika, keringat menetes saat dia gemetar ketakutan dan menghentikan perjuangannya. Dia percaya bahwa jika dia terus berjuang, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Ketika Mu Chen melihat bahwa dia telah patuh dengan tenang, dia tersenyum. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, karena ada gerakan dari dua arah itu. Setelah beberapa saat kemudian, area ini mempertahankan kedamaian saat dua sosok ramping berjalan mendekat. Sudah tenang. Petik 2. Luo Li berkata dengan lembut. Melihat kedua gadis itu baik-baik saja tanpa cedera, Mu Chen mengangguk. Dia tersenyum dengan mata menyipit ketika dia berbicara ke arah pemuda pucat, "Kamu dari Akademi Aliansi, kan? Katakan berapa banyak dari kamu yang memasuki tempat ini?" Posisi kasar mereka, serta posisi ketiga orang itu, mengintip. Di bawah hamparan bayangan pohon lonjakan, Mu Chen berat menepuk telapak tangannya di belakang kepala orang yang tenggorokannya dipegang oleh Mu Chen, pingsan. Tak lama setelah itu, dia membersihkan tangannya saat pandangannya menyapu ke kedalaman hutan. Dia sudah mendapatkan informasi yang cukup dari orang yang disandera olehnya. Menilai dari berita, ketika Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya memasuki Divine Wood Palace, mereka langsung menuju tempat. Ini, jelas, tempat ini adalah target mereka dan sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka mengirim lusinan tim. Menambahkan semua angka, mereka akan memiliki hampir 200 orang. Selain itu, hal utama tentang itu adalah bahwa orang-orang ini tidak terlalu menonjol dalam budidaya energi spiritual mereka. Pengecualiannya adalah bahwa semua orang ini kurang lebih telah membudidayakan fisik mereka, yang menyiratkan bahwa tubuh fisik mereka lebih kuat dibandingkan dengan para ahli biasa. Jika mereka semua ditempatkan di luar dan bisa menggunakan energi spiritual mereka, bahkan jika mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, Mu Chen tidak akan takut pada mereka sedikit. Namun, dalam keadaan khusus ini, itu menjadi masalah. Jika berita kami benar, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya sudah mencapai halaman spiritual tersembunyi. Kami terlambat selangkah. Untungnya, ada segel di luar halaman spiritual tersembunyi. Mereka butuh waktu untuk memecahkannya. Mu Chen melihat ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan sambil melanjutkan, mereka memiliki hampir 200 orang yang menyegel semua jalan menuju halaman spiritual tersembunyi. Jika kami terus melanjutkan, kami mungkin harus menghubungi pihak lain. Dan ketika itu terjadi, situasinya mungkin sedikit merepotkan. Petik 2. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka mengangguk. Ayo pergi, kalau begitu. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Dia sudah mengharapkan balasan ini. Dengan kebanggaan Wen Qingxuan, bagaimana dia bisa mundur dan meskipun Luo Li tampak tenang dan tenang, dia juga memiliki harga dirinya jauh di dalam hatinya yang tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Mu Chen berbalik saat kakinya mengetuk tanah. Sosoknya menempel ke bayangan saat dia terbang. Ketika Luo Li dan Wen Qingxuan melihat tindakannya, mereka dengan cepat mengikuti. Saat Mu Chen dan rombongannya pergi, daerah ini menjadi sunyi sekali lagi. Namun, sesaat kemudian, ada cahaya redup yang dipancarkan dari pakaian pemuda yang pingsan dan dengan dengungan, menghilang dalam sekejap cahaya. Bersamaan dengan itu, di kawasan tengah hutan ini adalah daerah kosong dengan tanah datar yang membentang lebih dari 100 kaki, ditutupi pohon lonjakan besar. Di area pusat, adalah aula kuno. Aula kuno tertutup rapat dengan rune samar-samar berkedip di luar aula, menyegel aula seperti penjara. Di luar aula batu, ada puluhan sosok. Mereka adalah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, ketiga pemimpin aliansi akademi semuanya hadir di lokasi ini. Mo Yu berdiri di muka dengan cakram cahaya di tangannya. Di atas dis cahaya,
ada sinar cahaya yang ditembakkan. Sinar cahaya itu sangat aneh. Ketika mereka menyinari rune cahaya di luar aula batu, rune cahaya itu menghilang sedikit demi sedikit, seolah salju telah bertemu lava. Menurut kecepatan ini, itu harus kira-kira setengah jam sebelum segel rusak. Qin Feng melihat segel yang terus menghilang saat dia tersenyum. Namun, ketika dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melintas di hutan dan mendarat di tangannya. Itu adalah serangga hitam pekat yang memiliki tubuh kecil sehalus cermin. Qin Feng mengerutkan alisnya saat dia menatap serangga itu. Tak lama kemudian, dia dengan ringan mengetuk jarinya dan cahaya muncul di belakang serangga yang seperti cermin. Itu adalah adegan yang menunjukkan tiga tokoh, Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan. Haha, memang musuh, di jalan sempit. Petik 2. Qin Feng memandang ketiga sosok itu ketika senyum dingin tergantung di sudut mulutnya. Sepertinya ketiga orang ini memang berani. Jelas mengetahui betapa tidak lazimnya tempat ini dan masih berani untuk masuk mengetahui bahwa aliansi akademi aku memiliki keuntungan dalam jumlah. Di depan, alis Mo Yu berkerut saat dia menyaksikan adegan itu dan berbicara dengan acuh tak acuh, aku butuh sekitar setengah jam. Petik 2. Oke, yakinlah, aku tidak akan membiarkan mereka mencapai tempat ini. Petik 2. Qin Feng ringan tersenyum ketika rasa dingin melonjak di matanya, serahkan padaku, aku akan mengajar mereka 3 pelajaran. Haha, jika aku bertemu mereka bertiga di luar, aku benar-benar tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Namun, surga telah membantu aku. Memasuki sini, mereka akan mengerti arti sarang harimau. Petik 2. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Dia melambaikan tangannya ketika puluhan sosok terbang menuju hutan dan mengikutinya dengan cepat ketika mereka dengan cepat menghilang di bayang-bayang. Dari tindakan Qin Feng pergi sendirian dengan anak buahnya, sepertinya dia tidak menempatkan pesta Mu Chen dengan 3 di matanya. Biarkan dia pergi sendiri, Liu Xiong bertanya pada Mo Yu saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Qin Feng. Mo Yu ringan tersenyum ketika dia menjawab, jika itu di luar, akan sangat buruk bagi Qin Feng untuk berurusan dengan mereka bertiga. Tapi di sini, hasilnya mungkin tidak sama. Biarkan dia pergi dan kamu tinggal untuk menjagaku, aku tidak bisa membagi perhatian aku. Petik 2. Baik. Petik 2. Liu Xiong mengangguk. Mo Yu melirik bayangan jauh di kejauhan saat noda cibiran menggantung di sudut mulutnya. Dalam waktu singkat, Mu Chen dan kelompoknya mungkin akan mendapatkan ketakutan dan kejutan besar. Mereka akan segera memahami betapa konyolnya keputusan itu jika mereka mengganggu tempat ini begitu saja. Ketiga sosok itu dengan cepat melakukan perjalanan dalam bayang-bayang hutan ini. Langkah Mu Chen tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan, dia merasakan aura dari tidak kurang dari 30 orang. Jelas, ini adalah jalan utama menuju halaman spiritual tersembunyi dengan penjaga berat dari aliansi akademi. Kita tidak bisa menyelinap lagi, mari kita lakukan. Petik 2. Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya saat dia berbicara dengan tak berdaya sementara. Mengangkat bahu. Karena medan, mereka tidak bisa lagi maju tanpa suara. Baik. Petik 2. Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk mengakui. Dari kelihatannya, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia sedikit menekuk tubuhnya. Otot-ototnya menegang saat dia tampak seperti macan tutul yang akan diburu. Di depan di jalan utama, ada puluhan sosok yang tersebar saat mereka menyapu tatapan waspada mereka di sekitar lingkungan mereka. Mereka semua memiliki sosok yang kuat dan juga memiliki cahaya redup yang beredar di permukaan tubuh mereka. Itu semua adalah tanda-tanda bahwa mereka telah dilatih di jalur fisik. Berdiri di depan, ada seorang laki-laki yang menjulang tinggi, tatapannya seperti harimau ganas yang menyapu. Jelas, dia adalah pemimpin di antara kelompok ini. Tiba-tiba, ekspresi pria jangkung itu membeku ketika dia mendengar gemetar tanah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke arah. Ledakan sonik dari hembusan angin bergema saat sosok melesat seperti panah dari kegelapan. Seseorang mengganggu, hentikan mereka. Laki-laki menjulang itu menggonggong ketika dia menginjak kakinya ke tanah. Tanah retak saat dia mengangkat tubuhnya sedikit. Sebuah energi yang kuat muncul dari tubuhnya. Bang! Sosoknya adalah orang pertama yang menyerbu dan berselisih dengan sosok yang masuk. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dengan kekuatan fisiknya. Bahkan di antara aliansi akademi,
hanya sedikit yang bisa mengungguli dia dalam hal fisik. Ledakan. Namun, harapannya gagal kali ini. Pada saat itu, ketika tubuhnya yang kokoh berselisih dengan sosok hitam itu, ekspresi wajahnya berubah. Sosok kurus itu seperti payudara liar yang berspesialisasi dalam kekuatan. Kekuatan menakutkan itu sangat berdampak pada dirinya. Dengan erangan yang dalam, laki-laki yang menjulang itu terbang dalam kondisi yang mengerikan di sepanjang tanah, menarik tanda panjang saat dia menyemburkan darah dari mulutnya. Ketika orang-orang dari aliansi akademi di belakangnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah ketika mereka jelas memahami betapa kuat fisik pria jangkung itu. Namun, pria jangkung itu menderita luka-luka akibat satu bentrokan. Ketika mereka tenggelam dalam keheranan, sosok itu stabil, mengungkapkan sosok tipis Mu Chen saat dia melihat laki-laki yang menjulang tinggi. Meskipun tubuh fisik orang itu kuat, sangat disayangkan dia bertemu dengannya. Pergi bersama, pria yang menjulang tinggi dengan cepat menyalak. Dia bisa mengatakan bahwa pemuda sebelum dia telah mengolah tubuh fisiknya ke tingkat yang menakutkan. Berdesir, saat ia menggonggong, puluhan tokoh bertindak sekaligus dan menuju ke arah Mu Chen. Melihat sikap sombong dari pihak lain, ekspresi Mu Chen berubah dingin. Dia menghirup seteguk udara saat kilat hitam berkedip di permukaan tubuhnya. Di bawah otot-ototnya, ada guntur yang perlahan-lahan mengaum. Ledakan, kakinya terinjak-injak dengan keras di tanah saat ia terbang ke kerumunan. Tinjunya bersiul, menyapu badai yang kuat, menyebabkan udara meledak dari tinjunya. Semua orang yang bersentuhan dengan tinjunya telah menyemburkan darah saat mereka terbang tanpa kecuali. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Meskipun tubuh fisik mereka tidak sekuat Mu Chen, mereka masih lebih kuat dibandingkan dengan para ahli biasa yang telah mengolah tubuh fisik mereka. Menambahkan ke pedang Dewa Luo di tangan Luo Li, meskipun mereka tidak dapat memanfaatkan energi spiritual di wilayah ini, ketajaman pedang Dewa Luo bukanlah sesuatu yang bisa dijaga hanya dengan tubuh fisik saja. Dengan demikian, dengan mereka bertiga memasuki keributan, meskipun fakta bahwa pihak lain memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka kalah saat mereka berbaring di tanah menjerit kesakitan. Dalam kira-kira 10 menit, lusinan ahli dari aliansi akademi telah dikalahkan saat mereka berbaring di tanah, mengerang kesakitan. Ini benar-benar merepotkan karena tidak bisa menggunakan energi spiritual. Wen Qingxuan mengepalkan giginya. Jika mereka berada di luar, orang-orang itu akan pingsan dengan satu telapak tangannya tanpa bisa mendekat padanya. Mu Chen tertawa dan tepat ketika dia akan berbicara, ekspresinya berubah karena secara bertahap berubah dingin. Dia mengangkat kepalanya, ada sosok yang perlahan berjalan keluar tidak jauh. Dari kelihatannya, ada hampir 100 orang yang mengelilingi seluruh area. Di depan, Qin Feng perlahan berjalan keluar sambil tersenyum. Ketika dia melihat Mu Chen, ada sedikit cemoohan di matanya. Qin Feng, di bawah bayang-bayang hutan, sosok orang muncul satu demi satu seperti belalang saat mereka berjalan keluar dari kegelapan. Tatapan ganas mereka terpaku pada 3 sosok di depan mereka. Ketika Mu Chen melihat formasi di depannya, bahkan alisnya berkerut sedikit. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan ditemukan oleh Qin Feng begitu cepat. Luo Li dan Wen Qingxuan bergerak di dekat Mu Chen saat mereka melemparkan tatapan dingin mereka pada Qin Feng. Meskipun pihak lawan memiliki keunggulan dalam jumlah, itu bukan tugas yang mudah bagi pihak lain untuk mengalahkan mereka. Haha, Mu Chen, ada jalan lain bagi kamu untuk berjalan tetapi kamu membawa diri kamu ke gerbang neraka. Qin Feng mengejek saat dia melemparkan tatapan mengejeknya pada Mu Chen. Kau terlalu memikirkan dirimu. Mu Chen tersenyum saat dia menyapu pandangannya di sekitarnya. Kenapa? Kamu memiliki kepercayaan diri sekarang bahwa energi spiritual tertidur di daerah ini. Petik 2. Menjadi begitu keras kepala bahkan pada saat ini. Petik 2. Qin Feng mengerutkan kening. Tapi pada saat ini, bukankah seharusnya kamu menunjukkan sedikit kegelisahan? Mu Chen merenung sambil menjawab, kamu tidak memiliki kualifikasi ini untuk membuatku merasa seperti ini. Petik 2. Qin Feng tiba-tiba tersenyum saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya tak lama setelah itu. Dia dengan ringan melambaikan telapak tangannya dan suaranya berubah dingin tanpa henti. Hadapi mereka. Petik 2. Ledakan. Saat dia menyatakan, ada seruan terpadu dari hampir 100 orang dari sekitarnya. Kilau samar keluar dari tubuh mereka dan berkedip di kulit mereka, memiliki penampilan logam. Mereka memancarkan rasa gagah berani saat mereka didakwa dengan langkah berat di tanah.
Karena keagungannya dalam jumlah, sepertinya ada 10.000 kuda yang sedang berlari dan itu memberi tekanan pada yang lain. Murid Mu Chen berubah dingin pada saat ini saat ia menghirup udara dalam. Petir hitam berkedip di permukaan tubuh ini dan tak lama kemudian, dia menginjak tanah juga. Retakan langsung menyebar dari bawah kakinya. Terlepas dari kenyataan bahwa Mu Chen tidak dapat memanfaatkan energi spiritualnya, kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh orang biasa. Sosoknya berubah menjadi bayangan kabur saat dia maju ke depan, berbenturan dengan sekelompok orang yang menyerang ke arahnya. Bang! Mu Chen melemparkan kepalan ke depan saat angin kencang mengoyak langit. Itu seperti meriam udara saat membombardir banyak orang. Bentrokan mendalam bergema. Peti beberapa orang tenggelam sedikit ketika mereka menyemburkan darah segar saat terbang menjauh. Mereka telah kehilangan kemampuan bertarung mereka dalam sekejap. Bang! Bang! Mu Chen tidak memakai ekspresi apapun di wajahnya saat tinjunya bersiul melalui angin dengan kilat hitam menyelimutinya. Kekuatan menakutkan mengikuti tinjunya dan setiap kali dia mengirim tinju, ada orang yang terbang dengan darah menyembur dari mulut mereka. Arusnya tampak seperti harimau baja yang ganas dan tidak tertandingi kemanapun dia pergi. Meskipun ada banyak orang di sekitar Mu Chen, tidak ada orang yang bisa mendekatinya. Meskipun orang-orang dapat dianggap telah berkultivasi dengan cara tubuh fisik, mereka jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mu Chen. Tidak jauh dari situ, Luo Li dan Wen Qingxuan juga memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Kulit mereka menjadi berkilau dan tembus cahaya, mirip dengan batu permata. Luo Li memegang pedang Dewa Luo-nya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi spiritualnya, ketajaman pedangnya tidak memungkinkan siapapun untuk mendekatinya. Wen Qingxuan, di sisi lain, memegang tombak pertempuran emas di tangannya. Gambar tombak melintas ketika menggambar sudut licik dan ganas yang menciptakan lubang darah pada tubuh orang-orang yang berani mendekatinya. Di hutan yang berada di bawah bayang-bayang, jeritan terus-menerus bergema dan suara tinju bertabrakan dengan daging membuat orang lain merasa takut dengan kedalaman hati mereka. Qin Feng berdiri di luar lingkaran pertempuran saat dia melihat mereka bertiga yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan, meskipun dikelilingi oleh lebih dari 100 orang. Tatapannya tetap acuh tak acuh karena dia tampaknya tidak terganggu oleh kekalahan yang cepat dari sisinya. Memang tangguh. Petik 2. Dia menyaksikan pertempuran untuk beberapa saat sebelum tersenyum. Garis pandangnya bukan pada Mu Chen yang tak terkalahkan, tetapi pada Wen Qingxuan. Panas terik melintas di depan matanya saat dia bergumam, jika aku mengalahkan mantan nomor 1, mungkin namaku akan menyebar ke seluruh turnamen akademi spiritual besar, kan? Di antara 3 orang, satu yang membuat Qin Feng merasa takut adalah Wen Qingxuan. Tim yang dipimpinnya telah dengan kuat menduduki tempat nomor 1 di masa lalu. Tidak peduli seberapa keras tim kuat yang sama mengejar, itu tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui dia. Karena itu, semua orang jelas bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan yang agak menakutkan. Jika dia bertemu dengannya di luar, bahkan jika Qin Feng memiliki set nyali tambahan, dia masih tidak akan berani menyerang Wen Qingxuan. Namun, situasi saat ini tidak sama. Energi spiritual tidak dapat digunakan di wilayah ini dan kekuatan keseluruhan Wen Qingxuan menurun hampir 90%. Saat ini dia adalah saat terlemahnya. Berpikir bagaimana nomor 1 formal akan jatuh di tangannya, mata Qin Feng berubah lebih menyala. Dia melangkah maju dan dengan ketukan kakinya, sosoknya seperti rok besar saat ia terbang melintasi banyak orang dan muncul di atas Wen Qingxuan sebelum mengirim telapak tangan ke bawah. Petik 2. Saat melihat situasinya, Wen Qingxuan dengan dingin mendengus. Tangannya yang seperti giok gemetar ketika pedang emas di tangannya menggambar cahaya dan menembak ke arah Qin Feng seperti kilat. Hur. Petik 2. Saat melihat tindakan Wen Qingxuan, senyum aneh digantung di bibirnya. Dia mengubah telapak tangannya menjadi jari-jari saat dia menekuk kedua jarinya. Energi spiritual yang tak terbatas seperti gelombang pasang saat meledak. Qin Feng benar-benar dapat menggunakan energi spiritual di sini. Wajah Wen Qingxuan berubah drastis saat melihatnya. Ding! Bentrokan logam bergema. Angin kencang jari Qin Feng yang mengandung energi spiritual tak terbatas miliknya bertahan dengan separtit tombak Wen Qingxuan. Pada saat yang sama, badai yang menakutkan telah mengirim Wen Qingxuan kembali puluhan langkah. Wajah pucat pudar muncul di wajahnya yang benar-benar cantik. Haha, sekarang tahukah kamu mengapa kita begitu percaya diri?
Itu karena kita masih bisa menggunakan energi spiritual kita di sini. Apa yang bisa kamu pikirkan saat ini di mata kita? Qin Feng tertawa ke arah langit saat dia berdiri di udara. Energi spiritual tanpa batas menyapu sebagai pusatnya. Wen Qingxuan mengepalkan giginya saat wajahnya dipenuhi embun beku. Dia benar-benar terluka oleh Qin Feng. Bagaimana mungkin orang yang sombong itu menanggung rasa malu yang begitu besar? Bahkan tanpa bantuan energi spiritual, kau masih menjadi sampah di mataku. Wen Qingxuan dengan dingin tersenyum ketika suaranya menjadi jijik. Sangat, rasa dingin melintas di mata Qin Feng dan dengan kerlipan dari sosoknya, dia telah menghilang dari posisi aslinya. Wen Qingxuan mengepalkan giginya saat dia mundur, dengan erat memegangi long spear-nya. Detik berikutnya, setelah gambar tombak menembus, itu seperti hujan lebat yang dilepaskannya di sekitarnya. Ding, 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 bentrokan logam terus-menerus bergema saat percikan terbang. Bahkan ruang meledak dari tabrakan. Setelah setiap bentrokan, sosok Wen Qingxuan akan sedikit bergetar. Dia bangga dengan kultivasinya dalam energi spiritual. Begitu energi spiritualnya dihilangkan, kekuatannya akan jatuh ke dasar. Jelas, saat ini dia sedang ditekan oleh Qin Feng. Melihat Wen Qingxuan terus bergerak kembali dari bentrokan mereka, api di mata Qin Feng menyala lebih jauh. Dia tertawa ketika serangannya semakin merajalela. Ding! Angin kencang di jarinya yang mengandung energi spiritual Qin Feng yang tak terbatas mengetuk spear tip bersama dengan gunung kekuatan. Dampaknya melonjak keluar dan sosok Wen Qingxuan bergetar saat bibirnya yang merah tampak telah berubah menjadi sedikit merah darah. Haha, Qin Feng dengan panik tertawa. Dia tidak membiarkan Wen Qingxuan mengatur napasnya ketika cahaya di jari-jarinya menjadi lebih cemerlang bahkan angin telah membentuk-bentuk jarinya. Jari badai. Jari kakinya mengetuk ke tanah saat ia dengan cepat muncul di belakang Wen Qingxuan, bersama dengan jari yang terbentuk badai dan menunjuk ke arah belakang Wen Qingxuan. Wen Qingxuan dengan erat mengertakkan giginya saat noda dingin melintas di matanya yang seperti phoenix. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel aneh. Namun, tepat ketika dia akan menggunakan segel, dia merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sosok yang muncul di belakangnya. Aroma yang akrab bepergian, itu Mu Chen. Lengan Mu Chen memeluk pinggang lembutnya saat dia dengan erat membawanya ke pelukannya. Dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, Wen Qingxuan terkejut. Tak lama setelah itu, dia dengan kejam mengangkat sikunya secara refleks menuju dada Mu Chen. Sebuah erangan terdengar di telinganya ketika mereka berdua dikirim terbang oleh kekuatan besar. Ketika mereka jatuh ke tanah, Mu Chen sedikit menyesuaikan diri dan tubuhnya mendarat dengan keras ke tanah sementara Wen Qingxuan jatuh ke atasnya tanpa cedera. Apa yang sedang kamu lakukan? Wen Qingxuan dengan cepat berjuang bebas dari lengan Mu Chen saat dia berkata dengan marah. Kau terlalu berat dengan tanganmu. Mu Chen mengusap dadanya sambil tersenyum pahit. Setelah itu, dia melirik ke arah Qin Feng, yang memiliki energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekitarnya, saat tatapannya menjadi dingin, biarkan aku menghadapinya. Petik 2. Aku bisa menghadapinya sendiri. Wen Qingxuan menatap Mu Chen dengan tatapan marah. Jelas, dia masih marah karena Mu Chen benar-benar berani memeluknya. Mu Chen, bagaimanapun, tidak memperhatikannya. Dia mengulurkan lengannya untuk menghalangi wanita itu sebelum melangkah maju. Melihat Mu Chen tidak peduli tentang dia, alis Wen Qingxuan terangkat. Namun, ketika dia melihat sosok punggung Mu Chen, dia terkejut karena ada bercak darah besar di punggungnya. Itu, Wen Qingxuan mengalihkan pandangannya ke arah Qin Feng dan memperhatikan bahwa ada darah segar yang menetes dari jari-jari yang terakhir. Namun, dari ekspresi wajahnya, itu jelas bukan miliknya. Sebelumnya, ketika Mu Chen memeluknya, dia telah memblokir serangan itu untuknya. Tanpa sadar, amarah dalam hati Wen Qingxuan secara bertahap mendidih. Ketika dia melirik ke arah punggung Mu Chen yang diwarnai merah, mulutnya bergerak. Kamu, yakinlah, kulit aku tebal, ini bukan apa-apa. Petik 2. Mu Chen tahu bahwa dia sudah menemukan lukanya. Namun, dia melambaikan tangannya, serahkan dia padaku, kamu pergi bantu Luoli. Petik 2. Wen Qingxuan melihat ekspresi tenang pemuda itu. Namun, dia merasa niat membunuh dan kemarahan di bawah sikapnya yang tenang. Dia menggigit bibirnya saat dia mengangguk dalam kepatuhan yang langka. Kamu selesai. Senyum tipis tergantung di wajah Qin Feng saat dia melihat Mu Chen, yang melindungi Wen Qingxuan dari belakang. Tak lama setelah itu,
dia mengangkat jari-jarinya yang basah oleh darah dan dengan ringan dibersihkan. Pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Bagaimana klise. Hanya setelah pahlawan menyimpan keindahan dan mengalahkan penjahat, itu bisa selesai. Mu Chen tersenyum menjawab, hanya kamu. Qin Feng mengejek. Dia mengepalkan tinjunya saat energi spiritual yang tak terbatas menjadi seperti badai saat bersiul di sekitarnya. Jika dia berada di luar wilayah ini, mungkin kekuatannya tidak akan dianggap sangat kuat. Namun, di dalam wilayah ini, di mana energi spiritual disegel, itu adalah surga yang menantang. Mu Chen menatap energi spiritual agung yang melonjak di sekitar lingkungan Qin Feng. Matanya menyipit. Tidak heran Qin Feng berani datang menghalangi mereka sendiri, jadi dia punya kartu truf. Kamu harus menggunakan beberapa metode untuk meniadakan gangguan arai penyegelan siling ini, kan? Mu Chen perlahan berkata sambil melanjutkan, namun, metode kamu tidak akan meniadakan sepenuhnya. Karena itu, sebagian besar energi spiritual kamu juga disegel, membuat kamu tidak dapat melepaskan kekuatan sejati kamu. Petik 2. Penglihatanmu cukup bagus. Qin Feng tersenyum ketika dia mengangguk, namun, hanya dengan jumlah energi spiritual ini, itu sudah cukup untuk berurusan dengan kalian bertiga. Petik 2. Mu Chen samar-samar tersenyum saat noda dingin melintas di pupil matanya. Sepertinya kamu tidak percaya. Qin Feng tersenyum. Tak lama setelah itu, energi spiritual riak di sekitarnya menjadi lebih merajalela, seolah-olah ada angin melolong di sepanjang mereka. Kakinya menginjak maju saat angin kencang merajalela. Sosoknya telah muncul di belakang Mu Chen, seolah-olah dia adalah hantu. Jari-jari badai berkedip dengan kilau tajam saat melesat ke belakang Mu Chen. Siilak, petir hitam melonjak keluar dari tubuh Mu Chen pada saat ini saat ia melemparkan pukulan sebagai tanggapan, berbenturan bersama dengan jari badai Qin Feng. Ledakan, suara benturan yang dalam bergema ketika angin kencang menyapu, merobek retakan di tanah. Sosok Mu Chen bergetar saat dia dipaksa selusin langkah mundur. Pada saat yang sama, Qin Feng juga mundur beberapa langkah. Tidak heran kamu begitu percaya diri, jadi kamu memiliki tubuh fisik yang kuat. Petik 2. Qin Feng sedikit kaget saat melihat Mu Chen. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Mu Chen benar-benar menggunakan fisiknya yang kuat untuk menahan serangannya. Bahkan ketika Wen Qingxuan menggunakan senjata perangnya, dia dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dia bertarung dengannya. Jelas, tubuh fisik Mu Chen telah diperkuat sampai batas tertentu. Meskipun Qin Feng juga berkultivasi dengan cara fisik, dia tahu bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan Mu Chen dalam aspek itu. Namun, sangat disayangkan karena bahkan seni spiritual dewa spiritual penyulingan tubuh membutuhkan dukungan dari energi spiritual untuk digunakan. Saat ini, Mu Chen tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari tubuhnya yang halus dan hanya bisa mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk bertarung. Target yang lumayan, biarkan aku bersenang-senang sebelum kau mati. Petik 2. Sebuah cahaya menyeramkan melintas di mata Qin Feng saat senyum di bibirnya juga menjadi biadab. Dengan Mu Chen tidak dapat menggunakan energi spiritual, tidak hanya kekuatannya akan jatuh, bahkan kelincahannya juga akan jatuh. Oleh karena itu, Qin Feng instan menggunakan teknik berbasis kelincahan, Mu Chen tidak akan bisa menyentuhnya. Saat ini, bukankah Mu Chen target daging yang tidak memiliki cara untuk menghindar di matanya? Qin Feng tersenyum saat kakinya mengetuk tanah. Badai terbentuk di bawah kakinya saat ia berubah menjadi seberkas cahaya saat ia berputar di sekitar Mu Chen dengan kecepatan kilat. Seolah Qin Feng telah berubah menjadi tornado saat dia memutar di sekitar Mu Chen. Badai itu menyebabkan retakan dan bekas goresan di tanah. Tubuh Mu Chen tidak bergerak saat dia melihat badai di sekitarnya. Samar-samar, dia bisa merasakan lokasi Qin Feng. Namun, dia mengerti fakta bahwa dia tidak bisa mengejar Qin Feng dalam kondisinya saat ini. Yang menyiratkan bahwa yang terakhir bisa menyerangnya kapan saja dia mau dan dia tidak punya cara untuk membalas. Angin puyuh bersama dengan energi spiritual yang tajam melesat dari tornado saat ia melintas di punggung Mu Chen. Seketika, pakaian Mu Chen terkoyak, meninggalkan jejak darah segar. Ekspresi Mu Chen tidak berubah. Namun, otot-ototnya bergerak-gerak, menyiratkan rasa sakit hebat yang dibawa kepadanya oleh luka itu. Petik 2. Di dalam tornado, tawa Qin Feng bergemuruh karena berisi ejekan dan kepuasan dalam nada bicaranya.
Lawannya yang dia rasa berduri sebelumnya seperti ikan lele yang diletakkan di atas talenan, memungkinkannya untuk disembelih sesuai keinginannya. Sensasi itu terlalu luar biasa. Setelah itu, Qin Feng melepaskan serangan kejamnya saat energi spiritual menyapu satu demi satu, memotong tubuh Mu Chen. Namun, dia tampaknya menikmati kegembiraan yang membawanya karena dia tidak menyerang poin fatal Mu Chen. Saat angin menyapu, Mu Chen dipenuhi luka saat darah segar menetes. Namun, dia tidak menderita cedera fatal. Mu Chen tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meski begitu, Mu Chen masih tidak bergerak. Tidak terlalu jauh, Luo Li dan Wen Qingxuan telah berkumpul bersama. Ketika mereka berdua menyerang, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa mendekati mereka berdua. Ketika mereka mendengar gerakan aneh, mereka mengarahkan mata mereka yang menawan ke arah keributan, menyebabkan wajah mereka berubah saat adegan itu menangkap mata mereka. Dalam tornado, Mu Chen tidak membuat gerakan apapun karena darah mengalir turun dari tubuhnya, membuatnya tampak dalam keadaan menyedihkan. Luo Li dengan erat menggenggam pedang Luo Gatnya saat pembuluh darah muncul di lengannya. Bajingan itu, Wen Qingwan menggertakkan giginya saat amarah melonjak di matanya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada long spear saat dia membuat segel khusus. Nada suaranya dingin, aku akan pergi dan membunuhnya. Luo Li tiba-tiba meraih tangan Wen Qingxuan saat dia menghalangi dia untuk melakukannya saat dia menggelengkan kepalanya ke yang terakhir, serahkan saja padanya. Petik 2. Tapi, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual, jadi dia tidak setara dengan Qin Feng. Kami telah salah perhitungan, tidak hanya mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, Qin Feng bahkan bisa menggunakan energi spiritual di wilayah ini. Wen Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Feng masih tidak memenuhi syarat untuk mengalahkannya, bahkan jika dia tidak memiliki energi spiritual. Luo Li berkata perlahan dan dengan nada lembutnya, itu dipenuhi dengan keyakinan untuk Mu Chen. Meskipun dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya saat melihat keadaan Mu Chen saat ini dan ingin membantai Qin Feng, Mu Chen adalah orang yang sombong yang tidak suka orang lain menerobos masalah-masalahnya. Mendengar kepercayaan Luo Li untuk Mu Chen, Wen Qingxuan sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, dia melihat bahwa sosok ramping yang berlumuran darah segar masih berdiri menjulang tinggi seperti tombak. Dia tampak seperti gunung yang tidak akan jatuh. Dia menggigit bibirnya saat dia memalingkan kepalanya. Sosok Wen Qingxuan dikenakan terhadap Partai Aliansi Akademi. Wajahnya dipenuhi niat membunuh saat sosoknya memancarkan kilau berkilauan. Pedang perangnya menarik bayangan setelah dia memukul mundur mereka, satu demi satu. Dia melampiaskan kemarahannya pada orang-orang yang tidak beruntung itu. Di sisi Mu Chen, angin puyuh menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena menyebabkan luka di tubuhnya menjadi lebih padat. Betapa membosankan. Lupakan saja, jangan buang waktu lagi. Petik 2. Ketika Qin Feng melihat bahwa Mu Chen tidak berjuang atau membalas, dia menjadi bosan. Tak lama setelah itu, tawanya yang menyeramkan bergema ketika kecepatan badai semakin merajalela. Jelas, dia sedang membuat serangan yang bisa benar-benar melukai Mu Chen. Oh no, badai tumbuh semakin merajalela dan, tiba-tiba, badai tampaknya membeku ketika sosok yang tertutup angin puyuh secara misterius terbang ke belakang Mu Chen. Energi spiritual tanpa batas berkumpul di tangannya karena banyak dikirim ke punggung Mu Chen. Bang! Udara meledak pada saat ini. Qin Feng tahu bahwa Mu Chen pasti merasakan serangannya. Tetapi bahkan jika dia merasakannya, lalu apa? Dengan kekuatan tubuh fisiknya, tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan serangan seperti itu. Karena itu, semuanya telah berakhir. Senyum buas muncul di wajah Qin Feng. Namun, senyum itu hanya sesaat sebelum membeku. Dia melihat bahwa di tubuh Mu Chen yang basah kuyup, ada kilat hitam menyilaukan berkedip sebagai gemuruh-gemuruh meledak. Adegan sebelum Qin Feng menjadi buram dan ketika fokus, wajah acuh Mu Mu muncul di depannya. Mu Chen mengangkat tinjunya saat kilat hitam berputar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dikeluarkan dari guntur yang meledak yang bahkan membuat murid-murid Qin Feng menyusut dari seberapa kuatnya itu. Terlalu banyak sampah dari mulutmu. Namun, itu semua berkat kamu. Kalau tidak, aku tidak akan punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua energi petir yang tersebar di seluruh tubuh aku. Petik 2. Senyum-senyum tergantung di wajah acuh Mu Mu karena dipenuhi dengan ejekan. Jadi, selanjutnya, petik 2, tinju Mu Chen sudah terbang keluar saat dia berbicara.
Setelah itu, bentrok dengan telapak tangan Qin Feng dibawa perubahan drastis ekspresi oleh Qin Feng. Kamu sudah selesai. Ledakan. Suara dalam bergema ketika sebuah kawah besar muncul di bawah kaki mereka. Sosok Mu Chen tidak bergerak dan sebaliknya, energi spiritual yang megah di sekitar Qin Feng langsung hancur, lengannya dipelintir seolah-olah tulang-tulang di lengannya hancur oleh kepalaan Mu Chen. Bang! Tubuhnya seperti bola meriam ketika dia menembak, sebelum mendarat dengan keras di tanah, menggambar lebih dari 100 meter panjangnya di tanah sebelum berhenti. Lingkungan sekitar, yang semula berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang dari aliansi akademi memandang Qin Feng saat ini, yang seperti anjing mati tergeletak di tanah, yang memegang keuntungan sedetik yang lalu. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Luo Li dengan ringan tersenyum ketika dia memandang Wen Qingxuan. Lihat, aku tidak salah, kan? Wen Qingxuan menatap Mu Chen, yang berlumuran darah, saat dia membuang bibirnya. Tepat ketika dia akan menjawab dengan nada mengejek, melihat luka yang diderita Mu Chen ketika dia mencoba menyelamatkannya sebelumnya, kata-kata yang mencapai mulutnya tertelan saat dia mendengus dengan ringan. Plat giok. Keributan telah mereda pada saat ini karena keheranan menutupi wajah para pakar aliansi akademi yang memiliki ekspresi ganas sebelumnya. Mereka memandang Nili dengan ketakutan karena beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mu Chen tidak peduli dengan mereka saat dia melihat acuh tak acuh pada sosok yang berlumuran darah segar yang terbaring di tanah. Kamu, Qin Feng berjuang untuk bangun dengan tubuhnya berlumuran darah. Riak energi spiritual di sekitarnya juga layu ke bawah. Jika bukan karena perlindungan energi spiritual dalam bentrokan mereka sebelumnya, dia mungkin telah dibunuh oleh Mu Chen dengan tinju. Namun meski begitu, matanya dipenuhi ketakutan pada saat ini. Dia gemetar saat melihat ke arah Mu Chen. Dia tidak bisa mengerti dari mana kekuatan menakutkan yang meledak dari Mu Chen berasal. Dia seharusnya tidak dapat menggunakan energi spiritualnya di sini. Mu Chen memandang ekspresi Qin Feng sambil dengan ringan tersenyum. Memang, dia tidak dapat menggunakan energi spiritual, tetapi energi yang dia gunakan sebelumnya adalah energi dari kilat hitam, tubuhnya telah disempurnakan oleh kilat hitam berkali-kali. Karena itu, akan ada beberapa petir hitam yang tersisa di tubuhnya. Jika sebelumnya, tidak mudah untuk merasakan petir hitam di bawah lonjakan energi spiritualnya. Namun, begitu energi spiritualnya telah tenang, Mu Chen bisa merasakan petir hitam yang tersembunyi di kedalaman otot-ototnya. Mungkin kekuatan itu tidak bisa dianggap kuat, tapi itu sudah cukup di sini. Namun, perlu beberapa waktu baginya untuk mengumpulkan energi itu. Oleh karena itu, Mu Chen mengizinkan Qin Feng untuk menyerangnya seperti yang dia inginkan. Apa yang ia kejar adalah bertarung lebih lama. Namun, dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini karena kecepatan Qin Feng sangat cepat, karena fakta bahwa dia masih bisa menggunakan energi spiritualnya. Mu Chen, di sisi lain, tidak bisa bersaing dengannya murni dengan kecepatan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, tidak hanya dia harus mengumpulkan energinya, dia juga harus memahami saat yang tepat bahwa dia bisa benar-benar melukai Qin Feng. Semua ini membutuhkan semacam penilaian dan jelas, Qin Feng telah diplot oleh Mu Chen sejak awal. Ketika Qin Feng menjadi puas diri, dia jelas tidak melihat ejekan dingin yang tersembunyi jauh di dalam murid Mu Chen. Sepertinya Qin Feng bukan orang yang tertawa pada akhirnya. Selanjutnya, bisakah kamu masih membalas? Mu Chen tersenyum ke arah Qin Feng saat dia bergerak maju. Qin Feng dengan cepat pindah kembali dari pandangannya. Ketika dia bergerak, bajunya hancur. Itu karena angin kencang yang mengelilingi tinju Mu Chen dari sebelumnya. Ketika bajunya hancur berkeping-keping, ada benda yang memancarkan cahaya redup yang jatuh dari dadanya. Itu adalah piring giok seukuran telapak tangan yang memancarkan kilau samar. Ketika Qin Feng melihat piring batu giok jatuh dari tubuhnya, ekspresinya berubah saat ia dengan cepat meraihnya. Ledakan. Kaki Mu Chen menginjak tanah saat sosoknya ditembakkan ke depan. Ekspresinya berubah sangat ganas saat dia menyerang Qin Feng dengan niat membunuh, seolah-olah dia berniat untuk membantai yang terakhir. Qin Feng gemetar saat dia takut dari tatapan ganas Mu Chen. Matanya berkedip saat dia mengertakkan gigi. Dia menarik tangannya yang terulur saat dia menggunakan energi spiritual yang tersisa dan berubah menjadi gambar buram saat dia melarikan diri. Saat Qin Feng melarikan diri, para ahli dari aliansi akademi tidak lagi memiliki pemikiran berkelahi karena mereka masing-masing melarikan diri. Dalam waktu kurang dari semenit, hutan yang ramai telah menjadi kosong.
Mu Chen tidak mengejar Qin Feng karena dia mengambil piring batu giok yang jatuh ke tanah, dan memeriksanya. Dia punya perasaan bahwa item ini adalah alasan mengapa Qin Feng masih bisa menggunakan energi spiritual di wilayah ini. Jika tidak, wajah Qin Feng tidak akan banyak berubah. Pelat giok ini memiliki ukuran telapak tangan dengan permukaan yang halus. Di dalam piring batu giok, ada pola cahaya menyebar, membentuk rune yang rumit. Samar-samar, dia juga bisa merasakan riak aneh yang dipancarkan darinya. Apa itu? Luo Li dan Wen Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka berjalan saat mereka melihat piring batu giok di tangan Mu Chen. Mu Chen menatap pola rumit di piring batu giok. Mungkin orang biasa tidak bisa melihat apapun dari polanya, tetapi Mu Chen bisa merasakan sesuatu yang akrab tentang hal itu. Ada arai spiritual yang diukir di piring batu giok ini. Mu Chen perlahan berkata setelah merenungkan beberapa waktu. Oh, Luo Li dan Wen Qingxuan sedikit mengerti. Mereka berdua bukan spiritual arai masters, jadi mereka tidak tahu apa itu spiritual arai. Tepat ketika Mu Chen memegang piring batu giok, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada apa? Luo Li dan Wen Qingxuan dengan cepat bertanya dari pandangan itu. Ekspresi Mu Chen agak aneh. Tak lama, tubuhnya bergetar ringan dan adegan aneh ditunjukkan di hadapan kedua gadis itu. Energi spiritual hitam dan putih yang agung tiba-tiba keluar dari tubuh Mu Chen. Kamu bisa menggunakan energi spiritual sekarang. Mu Chen ringan tersenyum ketika dia melihat piring batu giok dengan tatapan aneh saat dia berkata dengan lembut, jadi alasan mengapa Qin Feng bisa menggunakan energi spiritual adalah karena spiritual arai yang diukir di piring batu giok. Jika aku tidak salah menebak, arai spiritual dalam lempeng giok ini harus bisa mengisolasi gangguan pada energi spiritual tubuh manusia dengan siling spiritual arai. Aku bertanya-tanya, siapa yang mengukirnya? Sepertinya ada guru arai spiritual yang kuat di antara aliansi akademi, gumam Mu Chen. Namun, siapa itu? Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong jelas tidak terlihat seperti sesuatu yang memiliki prestasi mendalam dalam cara arai spiritual. Jika itu masalahnya, itu harus menjadi kepala aliansi akademi yang jarang menunjukkan dirinya. Turnamen akademi spiritual hebat memang, menyembunyikan naga dan harimau berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Kamu juga seorang guru arai spiritual, kan? Apakah kamu dapat mengukir arai spiritual jenis ini? Tanya Wen Qingxuan. Tidak bisa menggunakan energi spiritual terlalu sulit untuk ditanggung. Jika dia benar-benar bisa menggunakan energi spiritualnya, akankah dia membutuhkan bantuan Mu Chen sebelumnya? Mu Chen menatap pola cahaya yang rumit di dalam piring batu giok saat dia dengan ringan tersenyum. Meskipun energi spiritual ini memang cerdik, levelnya tidak tinggi. Tidak akan sulit melakukannya begitu aku tahu diagram. Selanjutnya, arai spiritual ini tidak lengkap. Mungkin ini adalah alasan mengapa Qin Feng tidak bisa sepenuhnya meniadakan efek dari penyegelan arai spiritual. Petik 2. Bisakah kamu membuatnya lebih baik? Alis Wen Qingxuan berkedut. Seharusnya tidak terlalu sulit. Mu Chen tersenyum. Senyumnya mengandung kebanggaan yang tidak terlalu mencolok. Dia memiliki keyakinan mutlak pada bakatnya di arai spiritual. Tidak peduli apapun, ibunya adalah leluhur arai spiritual. Bahkan di antara seluruh dunia 1000 besar, dia berada di tingkat puncak. Sebagai seseorang yang mewarisi garis keturunannya, akan aneh jika Mu Chen biasa-biasa saja di arai spiritual. Itu Qin Feng telah memberi kita hadiah yang sangat baik. Kalau tidak, akan berbahaya bagi kami untuk mengenakan biaya. Luo Li tersenyum. Sebelumnya, tidak ada yang berpikir bahwa Qin Feng dan kelompoknya akan memiliki kartu truf seperti itu. Meskipun jika mereka benar-benar bertarung, itu tidak mungkin bagi Qin Feng dan kelompoknya untuk berurusan dengan mereka sepenuhnya, setidaknya akan dikenakan biaya untuk pesta Mu Chen. Mu Chen mengangguk sebagai kepalanya saat dia duduk dengan kaki bersilang saat dia memegang piring batu giok. Berikan aku waktu. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia mengarahkan perhatiannya ke piring batu giok dengan kedua matanya terpejam, merasakan pola cahaya yang rumit. Setelah itu, memproyeksikannya kembali ke otaknya dan dengan cepat menguraikan diagram rumit yang cerdik. Luo Li dan Wen Qingxuan duduk di samping Mu Chen. Luo Li menatap pemuda yang masih berlumuran darah segar saat bulu matanya bergetar. Di samping, Wen Qingxuan menatap Luo Li. Dalam pandangannya, Luo Li jelas pandangan yang lebih baik dibandingkan dengan Mu Chen. Meskipun kinerja kawan itu sebelumnya cukup bisa, itu masih tidak bisa memindahkan tempat Luo Li di dalam hatinya. Luo Li. Namun,
Wen Qingxuan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Luo Li menoleh saat dia melihat Wen Qingxuan. Kamu dari klan Dewa Luo, kan? Selanjutnya, tidak lama dari sekarang kamu akan menjadi permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Wen Qingxuan berkata dengan lembut saat dia melihat wajah yang sangat indah. Luo Li mengangguk saat dia menatap Mu Chen dengan linglung dan kesukaan. Dia tidak tahu seperti apa pria itu ketika dia melihatnya di waktu berikutnya. Situasi di klan Dewa Luo sepertinya tidak terlalu baik, kan? Wen Qingxuan dengan ringan menghela nafas saat dia tampaknya menyadari beberapa hal. Luo Li tersenyum, mungkin ini adalah momen terlemah dalam sejarah klan Dewa Luo. Namun, tidak apa-apa, aku akan bekerja keras. Petik 2. Wen Qingxuan memandangi gadis muda itu ketika dia ragu-ragu. Sejenak sebelum berbicara, apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Perang Langit Barat? Detik berikutnya, sosok Luo Li tampaknya bergetar ketika dia melihat Wen Qingxuan dan mengangguk, mampu berdiri sejajar dengan leluhur marsial dari alam bela diri dan Kaisar Api dari wilayah api yang tak berujung. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar nama Kaisar Perang Langit Barat? Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa dia pernah berkata bahwa dia bisa melindungi klan Dewa Luo kamu. Wen Qingxuan menurunkan suaranya saat dia melanjutkan, kecuali. Luo Li tersenyum, kecuali bahwa aku harus pergi ke alam Great West Heaven, kan? Kakek aku telah berbicara dengan aku tentang masalah ini. Namun, aku mengatakan kepadanya bahwa bagi kita untuk menjadi sekecil ini untuk dilindungi oleh seseorang agar klan ada, bukan yang kita butuhkan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah klan Dewa Luo. Jika klan Dewa Luo aku akan mati bersama dengan anggota klan aku. Petik 2. Apa Kaisar Perang? Meskipun namanya mengintimidasi, aku tidak tertarik pada apa yang dia ingin aku lakukan di alam surga barat besar. Petik 2. Wen Qingxuan menatap gadis menawan itu ketika dia bertanya, mengapa? Luo Li memandang pemuda itu tidak jauh dari tempatnya saat dia dengan ringan tersenyum dan berkata dengan suara lembut, karena seseorang mengatakan kepada aku bahwa suatu hari, dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi, jadi aku akan menunggunya. Petik 2. Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Orang ini, ambisinya sangat besar, aku harus menyusahkanmu untuk tidak memberitahu Mu Chen tentang masalah ini, kata Luo Li. Wen Qingxuan mengangguk ketika dia tahu bahwa Luo Li tidak ingin Mu Chen merasa terlalu tertekan. Bagaimanapun, Kaisar Perang Langit Barat terlalu kuat. Dia adalah sosok yang hebat, bahkan di dunia 1000 besar. Bahkan klan tempat dia tinggal tidak bisa mengabaikan keberadaan seperti itu. Namun, antara pilihan awan dan lumpur, Luo Li tidak ragu untuk berdiri di samping Mu Chen. Kepercayaan yang dimilikinya terhadapnya memang sesuatu yang bisa membuat orang lain iri. Orang itu benar-benar beruntung.